Hai, selamat siang. Sudah sejak berapa lama ya? 2 tahun mungkin aku tidak menggunakan kartu ini. So, assalamualaikum. Aku akan membacakan mengenai kabar dari orang yang paling kau pikirkan. Ya, kita akan buka 4 untuk mind atau pikirannya dia saat ini yang terbaru. Oke, mind. Dari pikirannya dulu. Kemudian kita akan lihat dari energi tengahnya, body, and soul. Secara jiwa, kabar dia kayak apa? Mind, body, and soul ya. Aku akan buka energi tengahnya. Oke. Wow. Kalau di kartu intuiti, kartu ini adalah kartu kebenaran ya teman-teman. Aku bisa melihat ini adalah kartu dari sisi earth sign ya, dimana ada goncangan, ada gempa bumi di situ ya, yang terexplode. Ini terkait dengan emosi. Jadi aku bisa bilang kondisi dia ini sebenarnya secara mentally banyak emosi yang keluar ya untuk saat ini, apalagi di bulan Juli. Banyak emosi yang keluar, banyak yang meledak-ledak aku lihatnya. Kemudian di sini kalau aku juga melihat ada kartu, ada gambar fire-nya juga ya. Di sini aku bisa melihat bahwa ada emosi yang benar-benar membara. Jadi ini terkait dengan sebuah mungkin permasalahan yang sangat membuat orang tuh emosinya tuh sampai meledak-ledak gitu loh. Nah, ini terjadi karena itu. Secara pikiran dia, kita akan lihat di sini. Kita punya kartu 405, oke. Kita punya kartu 308. Aku akan bukakan satu-satu ya, teman-teman. Untuk 405 di sini. Aku melihatnya ada sisi dia menyerah. Ada sisi dia secara pikiran itu sedang tidak baik-baik saja, karena energinya kita lihat penuh dengan emosi saat ini. Ya, energinya dia tuh semacam kayak aku pengen menyerah. Karena di sini pikirannya itu tuh tidak bisa seimbang. Misalnya gini, umurnya dia mungkin udah tua, tapi secara pemikiran dia tuh kadang-kadang kayak masih suka down gitu loh. Apa yang itu dipikirkan di umur-umur 20 tahun sebelumnya. Ya ibaratnya gini, kegagalan. Mungkin dia udah banyak makan asam garam, tetapi kali ini tuh bener-bener masalahnya ngebuat dia kayak nangis kayak bayi gitu loh. Ya, bisa nangis kayak bayi karena ini aku melihat ada energi yang kayak putus asa. Terus di sini dia merasa kayak banyak, ibaratnya kayak banyak apa ya, banyak melewatkan sesuatu, banyak aku bisa bilang tidak melihat sebuah kesempatan, dan itu disesali sekarang. Kemudian kita punya kartu di sini 308. Ada apa dengan 308? Ya, kita ngomong harus teliti ini karena kartu intuiti itu nggak bisa sembarangan ya. Masalahnya ini berpacu dengan waktu. Ya.
dia itu kayak merasa kayak nggak punya kesempatan lagi, ya, kesempatan dia untuk bangkit dan lain-lain. Aku ngerasa kayak kalau misal di sini energinya emosi, berarti dia melewatkan sebuah kesempatan di mana sebetulnya dia ini berpacu sama waktu. Mungkin dia merasa aku nggak punya banyak waktu untuk bisa membalikkan keadaan, sesuatu yang serius di sini. Dan kita lihat ya dari pikirannya, ini cukup stres loh teman-teman. Ada 404, ada 405 ya. Nah, kita lihat lagi nih, kita bicara kan kalau misalnya rencana, ya, kita bicara mengenai rencana. Sesuatu yang sebetulnya kayak aku bisa baca dari kartu ini, kesempatan yang sudah terbuang sia-sia. Ya, ada kesempatan yang dia buang secara sia-sia, yang dia tidak ambil, yang tidak dia manfaatkan di waktu yang lalu, sehingga memporak-porandakan rencananya. Jadi kalau kamu tanya kestabilan dia secara mentally di sini, jujur aja penuh dengan emosi, penuh dengan stres, ya. Dan yang aku juga bisa lihat juga di sini teman-teman, orang ini itu bicara kayak aku mau starting lagi, back to the start, back to ABC, ya, kembali ke ABC. Semuanya yang sudah ada hempas begitu saja, dikarenakan dia melewatkan banyak sekali kesempatan-kesempatan di masa lalu. Ini orang yang benar-benar kamu pikirkan. Jadi kondisinya secara mental ya teman-teman, dunianya flip down, ya. Ini kita bicara mengenai body, dari fisik, apa yang dia representasikan kepada kamu, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Aku bisa ngelihat di sini ada fire di situ, ya, ada center of fire. Berarti dia tetap sebetulnya kayak merepresentasikan bahwa aku itu baik-baik aja loh. Aku itu masih bisa, aku masih layak, aku masih mampu, ya. Dan di sini kalau aku ngelihat, aku akan secara physically ya, orang ini cukup kuat. Di balik masalah dia yang begitu banyak, ini aku taruh sini aja ya, karena ini energi ya. Aku berdiriin aja supaya kamu bisa tahu bahwa ini terpisah gitu bacaannya. Nah, dia merepresentasikan secara fisik, I'm okay, aku nggak apa-apa kok, aku nggak punya masalah apa-apa. Tetapi kamu tahu dia udah loss banyak, ya, dia sudah loss banyak. Tetapi dia menguatkan diri. Dia kayak udah tahu nih, akhirnya gue bakal begini, akhirnya gue end up with nothing, aku berakhir tanpa apa-apa. Ya teman-teman, jadi kasihan ya, kamu kalau misalnya mau nge-push dia untuk, misalnya ini terkait dengan masalah energi, bicara mengenai masalah emosi dan lain-lain, kamu harus tahu dulu ya. Dan di sini selama dia masih bisa bertahan ya, dia itu kerjanya adalah setiap hari mencari sebuah solusi, mencari sebuah sesuatu. Jadi fokusnya dia adalah mengenai kehidupan dia, bagaimana dia bisa segera membalikkan keadaan tersebut. Apa yang dijalani sekarang, dia mulai lebih serius lagi. Dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang penting, ya, karena dia cukup hancur dalam waktu sekejap mata. Ya teman-teman, jadi tidak ada yang abadi di sini kalau aku lihat. Dan kalau aku juga bisa cek, ini sebetulnya nih kartu feminin ya. Jadi dia itu berusaha secara physically ya,
untuk lebih peka lagi, untuk lebih generous lagi, lebih berwibawa lagi dalam menyikapi sesuatu. Nah, kamu tuh pasti akan melihat dia yang sekarang ini kondisinya pasti akan berbeda. Kalau misalnya dulu dia kekanak-kanakan, ya, sekarang ini dia tuh, atau enggak dia tadinya lucu lah, kekanak-kanakan lucu gitu. Sekarang kamu ngelihat dia kayak apa? Kayak udah makin tua, karena banyak pikiran, lebih banyak sensitifnya gitu kalau aku lihat ya. Lucu teman-teman, ini orang sebetulnya dia punya jiwa manja, tetapi dia tidak bisa handle itu karena mungkin dia manja, karena dia mungkin mismanagement di hidupnya dia. Maka di sini hidupnya dia tuh upside down ya, kondisinya dia orang kamu pikirkan sedang nggak baik-baik saja. Di sini punya kartu 208 ya. Di sini aku bisa bilang ada yang loose end, ada yang kehilangan mengenai pernikahan. Kalau dia sudah menikah berarti ada masalah di pernikahannya ya, karena dia tidak tidak merasakan kembali tidak merasakan satu romantisme yang aku bisa lihat ya, tidak merasakan satu romantisme di sini. Aku juga kayak ngerasa mungkin ada pikiran dia untuk berkenalan dengan yang lain. Misalnya subjeknya itu kamu, ya dia pengen kamu tuh kayak dia butuh orang yang mengerti. Jadi ada kemungkinan orang yang kamu pikirkan ini punya masalah dengan pasangannya, lalu dia pengen cari teman untuk sharing, dan itu memang lawan jenis ya. Kemudian kita lihat dari soul, dia butuh teman bicara ini. Oke. Kita akan lihat di sini ya teman-teman. Kita lihat ada kartu sun. Kalau kita bicara mengenai kartu sun teman-teman, berarti apa? Berarti ada satu namanya dari jiwanya dia itu semangat ya. Nah, kadang-kadang dia itu punya pikiran yang memang terkadang irasional ya. Irasional tuh kadang-kadang kayak nggak make sense gitu. Dia kadang-kadang kayak mengabaikan intuisinya dia secara jiwa ya. Dia kadang-kadang suka mengabaikan intuisi. Maka dari itu di sini dia lebih percaya akan intuisinya sendiri. Jadi kamu akan lihat dia banyak sekali perubahan sikap, perubahan gaya bicara, perubahan. Misal kamu nanya kabar, mungkin dia pasti akan kayak ngerasa lebih merasa rendah dari kamu gitu, minder. Itu ada ya. Jadi kondisi dia ini sangat membutuhkan seseorang yang bisa kayak merangkul gitu loh ya. Jadi orang ini ya sedang gak baik-baik saja. Berbekal intuisi, dia ingin gather up, mengumpulkan masalah-masalahnya, dikaji ulang. Terus di sini aku bilangnya dia pengen kayak mendapatkan satu penyelesaian. Dan di sini ini kita bicara mengenai kartu transformasi teman-teman ya. Secara jiwa dia di sini ingin mengalami adanya sebuah perubahan. Dan aku bisa cek di sini ya. Sebenarnya masalahnya yang membuat dia sangat stres itu apa? Tuh, segala macam sesuatu yang stagnansi. Jadi rencana-rencana yang tidak jelas ya. Orang yang kamu lagi pikirkan, yang sangat kamu pikirkan, yang terlalu kamu pikirkan di sini ada lack of direction. Dia nggak tahu, dia nggak punya arah tujuan. Ibaratnya kayak kamu bilang, kok lu sekarang gembel banget sih? Kenapa? Ada apa? Karena ada masalah di pikiran teman-teman. Dia bukan lagi orang yang kamu lihat kayak dulu. Kalau kamu ngarepin uang dari orang ini, mendingan jangan deh. Karena kenapa? Hidupnya tuh sudah cukup ups and down.
ya. Bagaimana rasa dia ke kamu? Ace of Cups, Seven of Cups. Jika kamu memberikan sebuah pilihan, atau kamu memberikan hatimu sama dia, atau kamu bilang gini, aku pengen deket sama kamu, dia merasa kayak ada kesempatan, dia di sini akan mencoba untuk menjalaninya sama kamu sih, kalau dari segi cinta ya, karena dia sangat butuh dia sangat butuh seseorang yang bisa mengerti dia secara emotionally. Jadi orang ini tuh ibaratnya datang ke kamu nothing ya, dengan nothingnya sekarang, dia butuh tempat berteduh aja, dia butuh dirangkul. Aku udah baca banyak ya. Dan di sini ada kartu Two of Swords, teman-teman. Dia tuh kayak nggak tahu mau ngapain ya. Aku ngerasa kayak ada energi bingung di sini. Kalau misalnya kamu kayak membuka kesempatan buat dia, kamu mau merangkul dia, dia pun juga ada perasaan nggak enak. Walaupun dia mau, tapi kesannya kayak gimana ya cara aku tuh nanti untuk membalas kebaikan kamu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau kamu mau stalking tentang orang yang paling kamu pikirkan di sana, maka ini adalah kabarnya. Jujur aja, memiliki masalah dengan pasangan, ya kan? Terus di sini hidupnya tuh flip down, jatuh. Kalau bicara mengenai materi, jujur aja teman-teman, di sini mungkin dia nggak ada modal sampai dia mau starting sesuatu juga nggak bisa. Apa yang kamu harus lakukan? Sebetulnya jika kamu sudah komunikasi sama dia, yang kamu harus lakukan adalah ya berbagi sedikit kebaikan lah sama dia ya. Kalau aku bilang ya maksudnya gini, kalau kamu di sini pengen menjaga sebuah komunikasi yang baik, jangan membuat dia ketergantungan kamu yang ngopeni semua, kamu yang biayain, bukan, tapi berbagilah sedikit kebaikan aja. Mungkin kalau ada rezeki, jangan lupain dia supaya dia bisa nafas, bisa terbantu. Mungkin ada biaya-biaya yang dia harus tanggung yang mungkin nggak bisa gitu loh. Kalau kamu memang niat tulus membantu dia, tapi bukan untuk ngopeni kebutuhan dia semua, ya udah, kamu bantu seikhlasnya aja, nggak masalah ya. Rangkullah dia sebagai keluarga, kuatkanlah dia, bilang selama kamu memiliki komitmen yang baik atas kehidupan kamu, maka itu akan terjadi, dan aku di sini akan mencoba untuk mengawasi, gitu aja ya, supaya energinya ini tuh tidak melenceng kemana-mana. Kalau kamu pengen dekat dengan seseorang, bantulah dia dari nol. Dan energi yang tertarik dari orang yang kamu pikirkan di sini, aku hanya ambil dari ini aja ya teman-teman, dari inisial nama. Kalau misalnya ada yang nggak pas, ya mungkin kalian bisa lihat di pembacaan yang lain. K, Q, P, H, O, C, M, J, E. Tapi nggak apa deh, karena aku berbaik hati, aku akan ambilkan untuk zodiaknya. Eliminasi. Pisces, Sagittarius, Gemini, Aries, Taurus, Scorpio, Libra, Capricorn, Leo, dan Aquarius. Terima kasih yang sudah mendengarkan prediksiku untuk kabar dari orang yang paling kau pikirkan. Semoga kalian suka. See you, I love you, and bye-bye.